Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya, puji Tuhan. Baik, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kafling Polri. Bila di antara saudara yang baru pertama kali hadir, jika ada kami mohon untuk dapat bangkit berdiri. Tidak ada ya? Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. Yang pertama, dalam rangka pertukaran pelayan firman yang diatur oleh Konsorsium GKI SW Jabar Wilayah Jakarta, maka kebaktian pada hari ini, Minggu 27 Juli 2025, pada pukul 7.30 pagi, juga pada kebaktian KUM pukul 10, akan dilayankan oleh Pendeta Sony Samuel Hasiholan Turnip dari GKI Bekasi Timur. Dengan tema, Dia Hanya Sejauh Doa. Pelayan liturgi akan disampaikan oleh Bapak Michael Tombokan, pemusik Saudari Maisy Grace Selin Mulia, pemandu pujian Ibu Josephine Suryani dan Saudari Flavia Velieta Tombokan, pembaca Alkitab Ibu Kristiana Kuncoro dan Saudari Keisha. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Nah, yang kedua, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 pukul 10, ada yang tahu mungkin ada kegiatan apa di gereja? Lansia, betul. Kegiatannya apa? Ada yang udah tahu? Harusnya udah diinfokan deh kayaknya ya. Apa? Apa Bu? Bikin prakarya ya? Iya, jadi ada keterampilan nih, dengar-dengar katanya mau ada prakarya dari Usia Indah. Ditunggu kehadirannya bagi Bapak Ibu Usia Indah yang sudah mendaftar ya. Lalu yang selanjutnya, dalam rangka mengenal misi dari Saudari Evelyn Perdana, maka Majelis Jemaat akan mengadakan beberapa acara yang akan dilayankan oleh Saudari Evelyn Perdana. Yang pertama, ibadah pengajaran pertama pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 7.30, yaitu minggu depan ya Bapak Ibu. Dengan tema Tuhan sedang bekerja, apakah kamu terlibat? Lalu akan dilanjutkan dengan ibadah pengajaran kedua di minggu depannya lagi. Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sama ya di jam 7.30 dengan tema seluruh Injil bagi seluruh dunia oleh seluruh gereja. Pada tanggal kebaktian tersebut hanya dilaksanakan secara onsite Bapak Ibu, tidak akan direkam. Jadi ibadah online melalui YouTube GKI Kafling Polri pukul 5 sore akan menayangkan ibadah KUM yang dilaksanakan pada pukul 10. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak dapat hadir pada hari Minggu tanggal 3 dan 10, maka jika mengikuti online yang di YouTube, itu yang akan ditayangkan yang ibadah KUM pukul 10 ya. Lalu kemudian sharing terkait dengan pelayanan Saudari Evelyn Perdana itu akan diadakan 2 kali juga pada hari Sabtu 16 Agustus dan 23 Agustus. Ya, dua-duanya sama jam 5 sore di gereja. Untuk tanggal 16 Agustus temanya mengenai misi lintas budaya bagi bangsa-bangsa di Asia Timur. Untuk Sabtu yang tanggal 23 Agustus pukul 5 sore juga temanya apa misi kita bersama. Warta selanjutnya mengenai sekolah minggu. Boleh ditayangkan mungkin slide-nya? Terima kasih. Ya, minggu depan tanggal 3 Agustus sekolah minggu akan mengadakan ibadah kenaikan kelas sekolah minggu ya. Nah, untuk kelas kecil akan dilaksanakan di ruang Deborah. Nah, untuk kelas besar akan bergabung di kebaktian umum pagi ya, pukul ini ikutnya KUM sepertinya ya harusnya ya, pukul 10
gitu. Nah, turut mengundang juga untuk papa, mama, opa, dan oma boleh gabung ya untuk menghadiri kenaikan kelas anak cucunya juga ya, boleh bersukacita bersama. Selanjutnya warta dari Panitia Paskah 2025, saya persilahkan waktunya Ibu Joneka. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Panitia Paskah 2025 kami ingin melaporkan pelaksanaan aksi Paskah sebagai berikut. Paket kebersihan berhasil terjual sebanyak 747 paket sebesar Rp50.000. Kami juga mendapatkan donasi berupa cash sebesar Rp10.026.000 dan donasi berupa paket kebersihan dari PT Sayap Mas Utama dan PT Lion Wing sebesar 600 paket. Panitia Paskah bersama tim Oikumene dan Komisi Usia Muda sudah mengantarkan paket kebersihan bagi STT Setia sebanyak 508 paket kebersihan beserta 550 lunchbox bersamaan dengan ibadah syukur pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Dan bekerjasama dengan Komisi Usia Muda, kami melaksanakan aksi Paskah ke Yayasan Gerasa ODGJ orang dengan gangguan jiwa sebanyak 86 paket kebersihan beserta paket sembako terdiri dari beras, minyak, dan telur, dan juga ibadah syukur pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025. Kami persembahkan video cuplikan kegiatan aksi Paskah.
bersama dengan Bapak Pendeta dan jemaat perwakilan yang ada yang sudah mengunjungi semua binaan yang ada di Gerasa. Kami percaya apa yang sudah dipersembahkan untuk pelayanan di tempat ini tidak pernah sia-sia, dan doa kami Tuhan Yesus semakin memberkati jemaat GKI Kafling Polri Jakarta semakin maju melayani Tuhan, menjangkau jiwa dan memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya mengalir melalui partisipasi jemaat dan simpatisan GKI Kafling Polri serta PT Sayap Mas Utama dan PT Lion Wings. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kini marilah kita memasuki saat teduh sejenak sambil mempersiapkan diri mengikuti ibadah. Tuhan memanggil kita untuk beribadah saat ini. Kita datang mencari kedamaian dan pengharapan. Inilah rumah Tuhan. Carilah wajah-Nya, maka kita akan mendapat apa yang kita cari. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk membuka hati bagi firman dan kehendak-Mu. Mohonlah pertolongan Tuhan, maka Ia hadir dan menolong kita. Segala puji bagi Tuhan yang mengasihi dan memelihara kita. Indahnya saat yang teduh. Thank you.
Umat kekasih Tuhan, ibadah ini terjadi dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia mendengar dan setia memelihara kasih kepada umatnya sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan, Tuhan begitu baik dan selalu peduli dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu lagi, apalagi menyerah untuk percaya kepadanya. Ia mau kita datang kepadanya di dalam doa, karena tidak ada jarak yang terbentang antara doa orang percaya dengan Tuhan. Jaraknya hanya sejauh doa. Jangan enggan untuk berdoa, karena Tuhan pasti berkenan dan tidak akan menolak kita. Naikkan doa tak enggan. Umat Tuhan, pernahkah kita merasa Tuhan begitu jauh? Tuhan tidak mungkin mendengar doa dan permohonan kita. Pernahkah kita merasa diri tidak layak untuk datang kepada Tuhan dan memohon di hadapannya? Pernahkah kita mengabaikan Tuhan dengan dalih tugas dan kehidupan kita? Percayalah, Tuhan selalu hadir, mendengar, dan melimpahi kita dengan kebaikan. Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna dan kuat setiap saat. Ia hanya rindu kita datang dan bersandar kepadanya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan dan kesalahan kita, serta membawa segala permohonan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengenal-Mu sebagai Allah yang setia, yang mau mendengar segala seruan doa kami. Namun kami malah seringkali berlaku tidak setia dengan mengabaikan kehendak dan perintah-Mu. Bahkan kami mengabaikan kehidupan doa kami dengan alasan kesibukan dan kelelahan. Tanpa sadar,
kami meragukan kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Lalu berpikir dan bertindak dengan cara pikir dan tindakan yang kami anggap baik bagi kami. Ampunilah kami ya Allah. Tolong dan ingatkan kami untuk selalu terhubung denganmu. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang mencurahkan segala kebaikan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk setia merawat kehidupan doa kami, serta setia menghidupi apa yang kami doakan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Mampirlah dengar doaku. Dalam kasih-Nya, Tuhan mengampuni kita yang menyesal dan berseru kepadanya di dalam doa. Firman-Nya di dalam Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Selamat.
Dengan sukacita yang kita rasakan saat ini, mari bersama kita yakini lebih dalam bahwa kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kita rindu untuk mendekat dan diraih oleh-Nya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, di minggu pagi ini kami kembali diberi kesempatan tidak hanya menerima undangan ibadah ini, tetapi juga memeriksa diri kami. Khususnya bagaimana kehidupan doa kami selama ini boleh kami jalani. Bagaimana kami memandang kehadiran Tuhan lewat doa-doa yang kami naikkan. Maka juga tentu lewat doa ini kami berharap Roh-Mu yang kudus menolong kami. Agar seluruh keberadaan diri kami, baik yang mampu maupun yang terbatas kami lakukan, kekuatan maupun kelemahan kami, apa yang benar dan yang salah yang selama ini kami pahami, semuanya disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Agar di mana perlu kami mengubah diri, Roh Kudus-Mu lah yang memberikan kami kekuatan. Agar di mana perlu kami melangkah, menjalani kehidupan yang baru, Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami memasuki kehidupan yang baru. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya Engkau juga menolong kami untuk berani membuka diri, memeriksa diri dan memperbaruinya. Karena kami percaya di dalam kebenaran firman-Mu lah kami beroleh kekuatan untuk hidup lebih baik dan benar di hadapan. Berfirmanlah ya Tuhan, kiranya setiap kami ditolong untuk menerimanya. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Kejadian 18 ayat 20-33. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin, milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangnya
dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan, sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Lakukan seperti yang kau katakan itu." Maaf. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah aku turun dan melihat apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku, jika tidak aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menjawab, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 orang di sana." Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya, "Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana." Abraham berkata, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu." Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan kedua menurut Kolose 2 ayat 6-15. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia, kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikannya mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat 13. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan?
Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya membaca ayat ini dari Alkitab, ibu bapak tahu nggak ini perkataan siapa? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata-kata siapa? Rasul Paulus. Isinya tentang apa? Ya, minta kesembuhan. Tetapi ternyata sudah cukup kata Tuhan. Jadi gak dikasih kesembuhannya. Gak dikasih kesembuhannya. Jadi kalau kita balik ke tema kita, dia hanya sejauh doa. Gimana kita memahami sejauhnya ini? Kalau kita ngomong, boleh ngomong, kita kita level-levelin manusia gitu ya. Ada gak sih orang yang melebihi Paulus dekatnya sama Tuhan dalam karyanya? Kayaknya yang mendekati Rasul Paulus, kayaknya mendekati aja tuh kayaknya udah susah banget gitu ya. Mempertobatkan ribuan orang, menghadirkan puluhan jemaat yang kalau kita turunin mungkin udah jadi lebih banyak lagi begitu ya. Tetapi dia bilang 3 kali loh aku berseru sama Tuhan. 3 kali aku berseru sama Tuhan. Tapi jawaban yang aku terima adalah cukup kasih karuniaku bagimu. Lalu dia menyimpulkan, kalau begitu gak apa-apalah menderita. Karena kuasa Tuhan jadi sempurna. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, maka tidak dengan mudah kita mengatakan sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan, bisa memastikan sejauh mana juga Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Karena tadi kalau berkaca dari Rasul Paulus yang karyanya kayaknya melampaui siapapun yang ada dalam masanya maupun masa kita sekarang. 3 kali berseru pun bukan yang diminta, yang diberikan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita dan doa kita? Kalau dalam teks kita, dalam Injil tadi, rupanya menjadi sebuah kebiasaan
dari murid-murid untuk bertanya, berguru tentang doa kepada gurunya. Ayatnya yang pertama mengatakan, kalimat yang terakhir, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid yang ada di dekat Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya Yohanes nanya sama Yohanes. Maka sekarang kita nanya sama Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa. Jadi kalau ada guru, rupanya menjadi kebiasaan untuk mempelajari bagaimana harusnya sikap doa kita. Dan jawaban Tuhan adalah jawaban yang kita kenal sebagai doa Bapa kami, meskipun bukan dalam versi yang utuh, yang komplit. Yang lebih panjang itu ada di dalam Injil Matius pasal 6. Dalam pandangan Lukas, bagian inilah yang dia pandang sebagai yang diajarkan Tuhan tentang doa. Maka kalau kita membaca yang diajarkan Tuhan lewat doa Bapa kami ini, seperti mengajak para muridnya untuk tidak melihat keguruan itu. Tetapi ada sebuah relasi, ada sebuah hubungan yang jauh lebih penting untuk mereka rasakan di dalam doa. Ayat 2-4 mencatat doa Bapa kami tadi. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yesus mengajak mereka untuk doa yang memang bisa dipelajari. Kalau mau tahu, maka yang harus dipelajari dari sikap doa kita adalah menunjukkan ada sebuah relasi yang baru. Relasi yang menghubungkan manusia langsung kepada Tuhan Sang Pemberi. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Nah, relasi yang seperti ini, apakah relasi yang kita hidupi? Kalau Rasul Paulus dalam catatan Korintus tadi, jelas pengakuannya. Mengadu 3 kali nggak dikasih. Tetapi kesimpulannya adalah justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Nah sekarang kalau kita, sering orang bertanya sampai mana sih batasannya boleh berdoa sama Tuhan kalau ternyata belum juga dikasih-kasih sama Tuhan. Sampai mana batasannya? Saya beberapa kali mendapat pertanyaan itu dan saya bilang saya juga nggak tahu batasannya sampai mana. Kan kalau quotes yang sering muncul kan push atau ininya kepanjangannya pray until something happen. Ini something happen-nya yang ditunggu-tunggu apa nih? Kan kalau ibu bapak baca pray until something happen gitu. Terus something happen-nya apa gitu? Tandanya apa? Apakah yang didoakan terwujud itu adalah something happen-nya? Atau kalau pakai yang tadi itu, kalau kita ngakuin, Bapa engkaulah raja dan rajamu itu harus turun di dunia, jangan-jangan something happen-nya yang mirip yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau yang didoakan gak kita terima, maka happen-nya, sesuatu yang harus terjadinya, adalah jangan-jangan cara pandang kita yang harus berubah. Kan itu yang terjadi sama Rasul Paulus. Sakit, terus doa, Tuhan 3 kali dipush gitu. Tuhan 3 kali. Gak terjadi-jadi tuh, gak sembuh. Maka cara pandangnya dia berubah. Bukan kesembuhan. Tetapi gak sembuh pun saya tetap melayani Tuhan. Kira-kira kan begitu. Something happen gak? Happen juga. Tetapi yang happen bukan yang didoain ternyata.
Perubahan cara pandang yang terjadi malah. Maka kita juga perlu rasanya menguji isi doa kita itu apa selama ini. Pengakuan Bapa sebagai yang kita percaya kerajaannya yang harus terwujud di dunia, atau jangan-jangan doa kita membuat relasi kita sama Tuhan hanya sebatas Tuhan sebagai penolong pada waktunya. Maka isi doa tidak lebih daripada, kalau dalam dunia pekerjaan ibu bapak nih, gak lebih seperti surat tugas gitu ya buat Tuhan. Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu, Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu gitu. Dari mulai doa sampai amin, isinya tidak lebih dari sekedar apa yang harus Tuhan kerjakan buat saya. Kalau kita nggak minta sama Tuhan, ya memang kepada siapa lagi kita minta. Tetapi kalau relasi yang hanya dibangun atas sebuah permintaan, maka itu menjadi sebuah relasi yang justru tidak menempatkan Tuhan sebagai raja yang kerajaannya kita harapkan terwujud juga bukan hanya di sorga tetapi di dunia. Maka mendoakan apa yang kita harapkan, mendoakan apa yang kita butuhkan harus dilandasi dengan sebuah relasi dan pengakuan bahwa Tuhan yang punya kendali atas segala sesuatu. Karena berikutnya kita nggak dilarang untuk minta. Ayat yang ketiga dan keempat mengatakan, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Rumusan yang paling mendasar. Makan, pengampunan, bebas dari pencobaan. Ini semua juga adalah sebuah pengakuan, bukan permintaan semata. Tapi pengakuan bahwa apa yang mereka, saya perbaiki dulu ya. Aduh, sorry. Jadi, apa yang dimintakan kata Tuhan juga harus ada landasan pengakuannya. Makan berarti hidup kita sehari-hari Tuhan yang memelihara, jangan khawatir. Pengampunan dan sikap kita mengampuni juga berasal dari Tuhan yang mengampuni. Melepaskan, membebaskan kita dari pencobaan juga sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang memungkinkan kita melewati semuanya itu. Maka ibu bapak yang dikasih Tuhan, balik lagi. Di dalam isi doa kita, apakah pengakuan sebagai orang yang membutuhkan dan yang bergantung sama Tuhan, itu masih ada dalam sikap iman kita. Karena tantangan kita adalah justru dunia mengajak kita untuk semuanya justru ada dalam kendali kita. Kan orang berebut punya kekuasaan supaya apa? Supaya dia punya kendali atas semuanya. Kita pengen berkuasa di mana, pengen berkuasa di rumah, di tempat kerja, juga mungkin di gereja, itu supaya apa? Supaya kita punya kendali atas semuanya. Dunia mengkondisikan bahwa mereka yang bisa menikmati kehidupan adalah mereka yang punya kendali, yang punya kontrol atas segala sesuatunya. Tetapi justru dalam relasi dengan Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan sebaliknya. Mau menikmati kehidupan, justru dia harus mengakui bahwa kita yang melepaskan atau membiarkan atau memberikan kendali itu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kecenderungan kita semakin memegang kendali adalah semakin mau memastikan
semuanya menuruti keinginan dan kepentingan kita. Kalau Rasul Paulus adalah orang yang pengen pegang kendali atas segala sesuatu. Ketika dia berdoa 3 kali, Tuhan cabutlah duri dalam daging ini. Yang pertama nggak dijawab, kedua nggak dijawab, ketiga nggak dijawab. Tapi dia tetap pengen pegang kendali. Kira-kira lanjutan doanya apa? Kalau tadi kan dia kemudian mengakui bahwa ya dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Kalau orang yang masih mau pegang kendali, masih merasa dia yang punya kuasa, kira-kira doa keempatnya apa seruannya? Tuhan, kalau duri dalam daging ini nggak dicabut juga, saya nggak akan ngurusin jemaat di Efesus. Nggak dijawab juga. Tuhan, kalau yang kelima, Tuhan, kalau duri dalam daging ini tidak dicabut juga, saya mundur dari jemaat Kolose. Kan ini kan bahasa yang sering kita dengar ketika tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, udah segitu rajinnya saya melayani Tuhan. Masa iya dikasih sakit begini? Kalau nggak sembuh juga udahlah, saya nggak mau melayani lagi. Kita yang merasa punya kontrol untuk tawar-menawar. Ya memang sih tadi dalam bacaan pertama kita ada tawar-menawar juga. Tetapi tawar-menawarnya adalah kalau di sana ada orang beriman, bukan tentang kita. Sekarang karena dunia menawarkan tadi, kalian harus punya posisi tawar, harus yang pegang kendali. Kalau lagi negosiasi, harus yang mengkontrol. Kalau lagi tawar-menawar berhubungan relasi dengan orang, kadang-kala kita lupa. Doa kita, relasi kita dengan Tuhan juga begitu tawar-menawarnya. Seolah-olah kita pegang kendali. Kalau enggak dikasih, saya mulai berhenti dari pelayanan. Enggak dikasih juga, saya mulai jarang datang ke gereja. Mulai enggak dikasih juga, di rumah pun udah males untuk buka YouTube-nya GKI Kafling Polri. Meskipun kalau ditanya majelis, kok lama enggak ke gereja, ikut yang online gitu. Padahal mah dia lagi marah sama Tuhan gara-gara enggak dikasih. Lama-lama berdoa juga udah enggak. Karena apa? Karena secara manusiawi kita kadangkala lupa. Kontrolnya, kendalinya sepenuhnya adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, ilustrasi yang dikasih Tuhan berikutnya, yang tentang minta roti tengah malam sama sahabat, yang bikin Tuhan memberi bukan karena yang minta punya kendali. Kalau kita baca yang tadi, karena sikapnya yang tidak malu untuk meminta. Bukan karena sikapnya yang keras kepala, ngotot minta terus. Ayat yang ke-8 mencatat begini, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Apa yang dipandang oleh si pemilik rumah yang diminta pinjam 3 rotinya tadi? Sikap sahabatnya yang gak malu untuk bergantung sama dia. Bukan sebaliknya, kadangkala kita sebaliknya. Minta terus sampai Tuhan nyerah mau ngasih gitu. Bukan itu cara pandang kita terhadap teks ini. Teks ini mencatat dengan jelas kata Tuhan, sikap yang tidak tahu malu itulah yang membuat dia tergerak memberi. Sikap yang mau dengan rendah hati mengatakan, kalau bukan kamu yang ngasih, saya nggak bisa ngasih makan tamu saya, sahabat saya yang dalam perjalanan itu. Relasinya apa? Ya tadi sama seperti doa Bapa kami, kebergantungan kepada yang memberi, bukan mau ngatur, bukan mau pegang kendali, bukan mau mengontrol, tetapi sebuah sikap iman yang tahu bahwa ia hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Maka kita baca lagi cerita berikutnya ketika Tuhan mengatakan, mintalah, carilah, ketuklah, karena tidak akan memberikan
yang buruk. Tapi kita baca nih penutupnya di ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi sikap meminta, mencari, mengetuk, lagi-lagi bukan dalam rangka memaksa. Tetapi justru sebuah sikap yang bergantung dan tahu bahwa segala pemberian yang datang dari Tuhan pasti baik. Kalau saya mengusahakan, maka saya harus tunduk. Karena apa? Karena pemberian Tuhan tidak akan pernah salah. Mencari, meminta, mengetuk, memastikan bahwa kita punya usaha dan kita punya sikap yang yakin bahwa Tuhan tidak akan salah memberi. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan doa, lalu mungkin ada yang sering bilang, wah saya mah tidak pandai berdoa. Tuhan juga nggak butuh yang pandai berdoa. Tuhan melihat mereka yang dengan sepenuh hati bergantung kepada Tuhanlah yang akan memperoleh apa yang dia doakan. Kalau kita juga sering mengatakan bahwa saya nggak bisa doa yang panjang dan bagus, Tuhan juga nggak membutuhkannya. Kadangkala berdoa dalam diam yang udah nggak tahu harus ngomong apa-apa lagi pun, Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Coba kita baca teks-teks para tokoh-tokoh dalam Alkitab kita. Kadang-kadang jalan keluarnya melampaui dari apa yang bisa dibayangkan. Melampaui dari apa yang bisa kita terima bahkan. Kalau kita lihat perjanjian lama apalagi misalnya ya, bisa gagak bawa makanan, burung bawa makanan, ketemu janda dia yang ngasih makanan padahal dia juga lagi susah begitu. Tiba-tiba hujan mana. Melampaui dari apa yang bisa kita bayangkan. Tetapi sikapnya selalu sama. Mengakui bahwa kebergantungan kepada Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Maka ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi kembali ke pertanyaan di awal saya, kapan sih batasnya kita boleh mendoakan satu hal sama Tuhan? Maka batasnya adalah sampai kemudian kita merasa paling berhak untuk menerimanya. Kalau kita sudah merasa paling berhak untuk menerimanya, maka jangan-jangan itu sudah mendekati usaha dan upaya kita untuk punya kendali dan kontrol atas kehidupan kita. Dan menempatkan Tuhan hanya sebagai yang memberikan cap boleh gitu. Karena kalau kita bergantung pada Tuhan, harusnya doa itu bukan hanya kita naikkan ketika sudah dalam keadaan mendadak, kepepet, mendesak, sudah gak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi sikap doa itu harusnya sejak awal dari setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan, kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka kalau kita mengatakan Tuhan hanya sejauh doa, ya. Dan sejauh kita bersedia untuk memberikan kendali kehidupan kita pada Tuhan. Sejauh kita bersedia mengakui bahwa baik kuasa maupun kontrol kehidupan ini sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Tugas kita tadi, mengetuk, mencari, meminta. Sampai apa? Sampai kita tahu apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kita. Maka kalau kita sakit berdoa minta sembuh, lalu kayak Rasul Paulus mirip-mirip gitu, gak dikasih Tuhan, ya berarti yang harus berubah adalah kitanya. Menerima kelemahan tubuh itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Yang kalau diberikan Tuhan, juga Tuhan sudah pasti tahu apa yang sanggup untuk kita tanggungkan, untuk kita pikul, untuk kita bawa setiap hari.
Maka kalau berdoa, contohnya tadi sakit tadi, kalau berdoa sakit sama Tuhan, Tuhan saya udah rajin pelayanan, kok sakitnya begini? Maka kalaupun kesembuhan bukan jadi bagian kita, responnya jangan marah, jangan mundur. Tetapi doanya mungkin diganti. Tuhan kalau karena sakit saya gak bisa lagi ngerjain ini dan itu, apa yang masih bisa saya kerjakan sebagai bagian dari pelayanan saya. Mungkin gak segesit dulu begitu ya. Mungkin udah gak bisa. Ada pelawatan? Ada tim pelawatnya sini? Udah gak bisa tuh pelawatan yang jalan jauh-jauh. Pergi agak panjang dari pagi sampai siang. Mungkin udah gak sanggup tubuh ini. Tapi kalau salaman di depan 15 menit menyapa jemaat kan masih sanggup. Kan masih bisa. Tubuhnya sakit, gak sembuh, iya gak apa-apa. Gak ngerjain yang kemarin-kemarin, gak selincah yang kemarin-kemarin, masih bisa pergi kemana-mana, masih bisa nengokin jemaat yang jauh-jauh. Mungkin tubuhnya udah gak menopang untuk mengerjakan itu. Tetapi yang mungkin berdiri di luar tadi saya lihat 1-2 orang menyapa jemaat dengan hangat, kan masih bisa dikerjain. Jangan buru-buru mengatakan kalau nggak dikasih sembuh, udah selesai, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Tidak. Kalau begitu artinya kita merasa punya kendali, punya kontrol. Pengennya kita Tuhan yang membuat semuanya. Harusnya sebaliknya. Kalaupun nggak dikasih Tuhan, kasih tahu apalagi yang harus saya kerjain. Apa yang masih bisa saya buat. Yang harusnya juga semuanya berlaku dalam bagian kehidupan kita yang lain. Kalau pekerjaan kita mentok, udah sulit, udah merasa begitu beratnya berelasi yang tidak sehat dengan rekan kerja dengan yang lainnya. Berdoanya jangan yang jelek-jelek sama rekan kerjanya. Tapi berdoalah kalau memang masih lanjut di sini harus ngapain. Tapi kalaupun juga mau pergi dari sini, kemana Tuhan mau menunjukkan kita. Selalu ada alternatif lain ketika kita bernegosiasi dengan Tuhan, mirip bacaan yang pertama tadi. Tapi negosiasinya harus selalu menempatkan kita sebagai yang bergantung, bukan yang ngatur. Sebagai orang-orang yang mempercayakan kepada Tuhan, bukan yang memaksakan Tuhan untuk memakai kepercayaan kita dan menerima upah sebagaimana yang kita mau. Kehidupan doa kita harusnya mencerminkan bahwa kita percaya bahwa Bapa yang kepadanya kita berdoa itu gak akan ngasih batu, gak akan ngasih ular. Ngasihnya pasti yang terbaik. Kalau kita belum melihat yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan kita, maka ingat Rasul Paulus tadi, mungkin yang harus kita ubah adalah cara pandang kita terhadap kehidupan. Bukan menuntut, bukan memaksa kehidupan memenuhi apa yang kita mau. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kehidupan doa kita kepada Tuhan akan semakin membuat kita merasa Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Yang membuat jauh adalah kalau kita sudah buat batasan-batasan bagaimana Tuhan harus mengerjakan, berbuat dan memenuhi yang kita mau. Karena makin lama atau makin jauh Tuhan memenuhinya, kita justru merasa doa kita makin kosong, makin hampa, makin terasa tidak didengar Tuhan. Tapi kalau kita rela membuka diri, mengakui bahwa sepenuhnya biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya, percayalah kehidupan doa memang akan membawa kita semakin merasakan Tuhan itu dekat, tidak pernah jauh, apalagi meninggalkan kita. Semoga lewat kehidupan doa kita setiap hari, kita semakin mampu memberikan kendali, kontrol kehidupan ini kepada Tuhan. Dan dalam setiap pengakuan doa kita, kita semakin bisa merasakan kehidupan yang kita jalani sekarang dan ke depannya pasti baik-baik saja. Karena Sang Bapa gak pernah memberikan yang buruk. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita dan nanti kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa doa masih menjadi kesempatan kami merasakan kedekatan dengan Tuhan. Tentu terutama bukan karena kami boleh meminta apa saja. Seperti pesan, carilah, mintalah, ketuklah. Tetapi justru membuat kami semakin menyadari bahwa di dalam doalah kami mengerti yang Kau kehendaki terkait dengan kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah gagal memberikan yang terbaik bagi kami. Pada saat ini kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan yang sedang bergumul dengan kehidupan keluarga, dalam rumah tangga, dalam relasi satu dengan yang lainnya. Tuhan yang kiranya menolong agar dalam relasi ini hanya cinta kasih Tuhan yang mendasari. Agar di mana ada kekecewaan, kemarahan, sakit hati, kebencian, justru beroleh pengampunan lewat cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kehidupan perekonomian, yang mencari pekerjaan, yang membuka usaha, yang semungkin juga dalam pekerjaannya menghadapi kesulitan. Engkau kiranya berkenan menolong mereka, menyelesaikan menurut yang Kau kehendaki. Demikian juga tentu kami bersyukur untuk setiap kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami lewat pekerjaan tangan kami. Kiranya setiap apa yang kami kerjakan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup kami, tetapi juga menjadi berkat bagi mereka yang bekerja di sekitar kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terus menantikan kehadiran keturunan anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan yang Maha tahu apa yang paling baik untuk mereka, biarlah segala usaha dan upaya mereka boleh sejalan dengan yang Kau rencanakan dan kehendaki atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yang mungkin sedang membina, mengusahakan kehidupan rumah tangga, sedang menjalin kehidupan kasih dengan orang yang lain yang dikasihinya. Tuhan yang menolong persiapan mereka, agar mereka memasuki kehidupan dewasa mereka dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih dalam masa-masa awal memasuki dunia pendidikan yang baru, mungkin tingkat yang baru, kelas yang baru, bahkan mungkin sekolah yang baru, yang mungkin jauh dari antara kami, orang tuanya, yang mencoba hidup mandiri di tempat yang baru. Engkau yang menolong mereka bertumbuh dan bertambah bijak dalam kehidupan mereka. Jadikan ini kesempatan bukan cuma bertambah secara akademis, tetapi juga bertambah mereka mampu bersosialisasi, mampu hidup bersama dengan orang lain. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk pendeta, penginjil, penatua, para pengurus komisi, bahkan setiap kami yang kami percaya kehadiran kami juga adalah rencana Tuhan sebagai satu bagian dari tubuh Kristus. Kiranya apa yang kami kerjakan bersama menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk tim Okumene khususnya dalam upaya kami terus mewarnai kehidupan di sekitar kami.
Biarlah Tuhan mencukupkan agar setiap kehadiran kami menjadi kehadiran yang memberkati. Untuk itu juga kami mengingat kehidupan yang lebih luas. Dunia yang masih kerap kali dilanda peperangan, dilanda ketidakadilan. Kiranya Engkau berkenan menghadirkan damai sejahtera agar apa yang kami tinggali bersama di dunia ini menjadi kesempatan kami justru menikmati cinta kasih Tuhan, bukan kebencian, bukan kemarahan, bukan kekhawatiran dan ketakutan. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah doa kami. Kami menaikkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan segala kebaikan kepada umat-Nya. Kita berikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat 29 dan 34 yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kita naikkan pujian kasih setiamu sungguh lebih baik. Diundang bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Berkat baik itu jasmani maupun rohani yang sudah Tuhan limpahkan pada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa sedikit dari berkat yang sudah kami terima. Kami bawa dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya boleh digunakan untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga ingin mempersembahkan hidup kami ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan yang semoga berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk terus dan terus boleh mencintai Tuhan dengan segenap hati, memberikan persembahan yang terbaik yang sudah kami terima kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hanya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, ibadah kita akan usai, tetapi ibadah kehidupan terus kita lanjutkan. Janganlah takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan. Percayalah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Bawalah setiap pergumulan hidup kita kepadanya, karena Ia setia mendengar. Yakinlah, Ia hanya sejauh doa. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu
memanggil namanya. Seru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Umat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Menjadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.